Jadi kemiskinan yang ada di Jakarta itulah prioritas utama kita untuk diselesaikan. Dan yang miskin siapa? Yang miskin kita ini, umat ini. 2 km, 3 km dari kita di sini, lewat Jalan Nabi Muruk, sebelah kirinya Jakarta Barat, di sana kemiskinan ekstrim. Jalan ke utara kemiskinan ekstrim. Jadi Agim, kalau boleh saya sampaikan, nomor 1, kita ingin membereskan ketimpangan di Jakarta. Disinilah mau lihat yang paling ekstrim miskinnya di Jakarta, mau lihat yang paling ekstrim kayanya juga di Jakarta. Ketimpangan ini luar biasa. Jadi arahnya Jakarta mana? Arahnya bereskan kemiskinan. Kalau kemiskinan tidak bisa dibereskan, jangan harap kota ini akan bisa menjadi contoh bagi Indonesia ataupun ke dunia. Bisa nerima itu Pak keluarga dengan kesibukan Bapak sekarang? Alhamdulillah, Alhamdulillah mereka. Tapi ada satu lagi yang saya ingin sampaikan selain waktu, adalah komunikasi. Jadi kapan saja mereka bisa telepon saya untuk urusan apa saja. Jadi kapan saja anak-anak tuh bisa, yang besar udah kuliah, yang kecil masih SD kelas 3. Yang SD kelas 3 belum punya telepon. Tapi kalau dia perlu sesuatu, bisa telepon kapan saja, bisa bicara kapan saja. Jadi kedekatan itu dijaganya lewat itu. Tapi kuncinya menurut saya ada justru pada istri saya, bukan di saya. Ferry namanya. Kalau Ferry di depan anak-anak berkeluh kesah, maka anak-anak saya akan semua berkeluh kesah. Kalau Ferry di depan anak-anak mengatakan bahwa ini Anis kurang waktu di rumah, Anis banyak di sini, banyak di sini. Bapak, misalnya nih, saya udah janjian, sering kejadian, udah janjian, nggak taunya acaranya nggak selesai on time. Jadi saya janjian sama anak-anak dan keluarga terlambat. Kalau saat itu ibunya anak-anak berkeluh kesah, maka anak-anak akan ikut berkeluh kesah. Saya bersyukur sekali bahwa saya ditakdirkan didampingi istri yang tidak pernah berkeluh kesah di depan anak-anak. Wah, mantap, mantap. Alhamdulillah. Dengar ibu-ibu. Saya rasa itu kuncinya. Dan saya sepakat Pak. Saya bersepakat Pak. Apalagi kalau kompak dua-duanya begitu ya. Maksudnya suami dan istri. Wah. Baik, Masya Allah. Sudah diam, hadirin jangan ikut campur. Masya Allah, karena saya sangat percaya bahwa keseimbangan itu akan membuat seseorang bisa memimpin dengan lebih bijak, ya. Beda dengan daya dukung rumah kurang, anak-anak kurang, dia tidak bisa maksimal memimpin. Kalau di rumah juga tempat keseimbangan hati itu tidak didapatkan. Ya. Sepakat tidak begitu, Pak? Sepakat ya. Bayangin, ya, di balik kesuksesan seorang lelaki pasti ada seorang perempuan. Ada beberapa orang ya, ibunya, bisa istrinya, bisa anaknya, tapi pasti itu menjadi bagian dari keseimbangan kemampuan mental seseorang. Sepakat ya Pak ya? Sepakat. Saya mendengar ini menjadi sangat yakin dengan itu, sebagaimana yang saya rasakan. Bagaimana Pak? Soalnya memang saya bayangin, saya tidak terbayang kalau saya harus pulang malam sampai di rumah justru disambut dengan kenapa baru jam segini, kenapa? Alhamdulillah, boleh dengan teman-teman yang membantu saya dekat, semuanya tahu persis. Tapi juga penting bagi saya untuk mengatakan apa adanya. Kalau memang pulangnya malam, jangan bilang pulang awal. Jadi katakan memang malam, dan apa yang saya kerjakan diketahui sepenuhnya oleh istri, oleh keluarga. Jadi tidak ada, insya Allah nggak ada yang aneh-aneh kemudian. Jadi dengan begitu kepercayaan itu, kesaling percayaan itu terjaga. Dan mudah-mudahan ini terus. Kami baru usia masih bawah AA, masih belajar masih belajar, jadi belum tuntas ini. Mudah-mudahan didekatkan dengan ikhlas dan dimudahkan untuk jadi orang tua yang baik untuk anak-anaknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Allah maha mendengar Pak. Insya Allah. Hal yang kita garis bawahi ya, komunikasi itu jadi dekat dengan 3 kuncinya. 1, aman. Jadi kalau komunikasi tidak aman, dikit-dikit dipotong, dikit-dikit dimarah, dikit-dikit disalahkan, nggak ada komunikasi. Jadi kalau ingin dekat dengan anak, jangan suka motong, jangan telepon hanya buat nyuruh sholat, pasti nggak diangkat teleponnya. Ya, pasti nyuruh lagi nih. Pokoknya harus aman, aman. Yang kedua, suportif, harus bersifat membangun. Bagaimana kita dengar istri beliau yang membangun terus.
Itu membuat nyaman kita tuh berdialog. Setiap orang pasti bisa bikin salah, benar? Ada seorang anak yang tidak mau masuk ke rumah, bukan anak saya cerita ini ya. Kenapa nggak mau masuk? Rupanya nilainya jelek. Tenang, nah nilai berapapun yang penting bisa jadi lebih baik. Berapa nilainya coba? 4 Pak. 4? Alhamdulillah, Bapak dulu 3 nak. Langsung ceria sih anak. Gara-gara 3 Bapak belajar, Bapak jadi bintang kelas. Kamu ciri-ciri mau jadi bintang kelas. Tuh jadi akrab, benar? Coba 4 belet di mana? Macet tuh. Makanya harus suportif, membangun. Dan yang ketiga, seperti yang dikatakan beliau, terbuka. Yang bisa bikin potensi masalah itu adalah nggak terbuka. Kita harus mau terbuka kepada orang yang memang menjadi bagian dari hidup kita, jadi nggak ada kecurigaan. Tuh jelas, Bu, Ibu, apakah Ibu mau punya suami yang jujur? Yang jelas mau? Tuh dengerin Pak ya, apakah Ibu siap kalau suami Ibu mengatakan yang sejujurnya? Sok salah, wae udah Pak, terusin aja Pak. Ibu mah dibelain jadi nggak jelas gini. Tapi memang Pak Anies harus siap ya dengan beberapa sifat wanita. Bapak mungkin belum begitu paham, tapi saya agak paham tentang. Coba, ini pelajaran yang lama. Bu, Ibu yang baik, kalau Ibu dikejar anjing mau bagaimana? Lari ya Pak ya. Kalau Ibu dan anjing lari, cepetan mana? Nah begitulah, kadang-kadang bicara dulu ya, baru berpikir Pak. Udah mikir bingung dia, udah bingung terus ketawa sendiri tapi tidak minta maaf. Itu biasa adanya. Tenang aja Bu ya. Baik Pak Anies, semoga diistiqomahkan keluarga ini. Mas Ipo belajar terus, menyimak, masih muda, tenang ya Pak Anies. Ini berkaitan dengan cita-cita Bapak. Jakarta tuh mau diseperti apakan dengan Pak Sandi Uno tuh? Ke arah mana dibawanya Jakarta ini? Ya, jadi Jakarta ini kota tempat begitu banyak sejarah Republik ini ditorehkan di sini. Ketika kita memandangkan kemerdekaan itu di Jakarta. Dan kenapa kita merdeka? Disebutkan 4, bisa melindungi semua, bisa mencerdaskan, bisa mensejahterakan, betul ya? Dan menjadi bagian dari dunia itu. Karena itu kalau saya ditanya apa yang ingin tercapai di Jakarta, saya ingin yang dijanjikan kemerdekaan terbayar lunas di ibu kota ini. Terbayar lunas di ibu kota ini. Karena kenyataannya hari ini, Agim, 3 juta penduduk Jakarta penghasilannya di bawah 1 juta rupiah. 3 juta penduduk Jakarta di bawah 1 juta rupiah. Padahal penduduk kita 10 juta. Kita biasanya kalau ngomong Jakarta yang dibicarakan kemacetan. Yang dibicarakan kemacetan itu penting kalau Anda sudah kerja. Kalau Anda menganggur, nggak ada soal kemacetan itu. Anda di rumah, nggak ada soal kemacetan. Jadi kemiskinan yang ada di Jakarta itulah prioritas utama kita untuk diselesaikan. Dan yang miskin siapa? Yang miskin kita ini, umat ini. 2 km, 3 km dari kita di sini. Lewat Jalan Nabi Muruk, sebelah kirinya Jakarta Barat. Di sana kemiskinan ekstrim. Jalan ke utara kemiskinan ekstrim. Jadi Agim, kalau boleh saya sampaikan, nomor 1 kita ingin membereskan ketimpangan di Jakarta. Disinilah mau lihat yang paling ekstrim miskinnya di Jakarta, mau lihat yang paling ekstrim kayanya juga di Jakarta. Ketimpangan ini luar biasa. Jadi arahnya Jakarta mana? Arahnya bereskan kemiskinan. Kalau kemiskinan tidak bisa dibereskan, jangan harap kota ini akan bisa menjadi contoh bagi Indonesia ataupun ke dunia. Nggak bisa, karena PR dalam kotanya saja tidak selesai. Ini saya terus terang lihatnya ini sesudah kampanye. Sebelum itu saya juga nggak sadar. Saya tahu kemiskinan karena kami mengelola program mengirimkan guru-guru ke pelosok. Saya sudah ke pelosok ke tanah air. Tapi ketika saya datang ke sini, ke kampung-kampung di Jakarta, yang saya temukan adalah kemiskinan yang jauh lebih berat daripada kemiskinan yang saya temukan di pelosok. Di kampung, miskin dalam udara yang bersih, miskin dalam lahan yang luas, miskin dengan sumber daya yang tersedia. Itu tadi mangga, makanan, semuanya ada, ikan.
miskin bersama keluarga besar. Tapi sampai di Jakarta, miskin dalam ruang yang amat sempit, 3 kali 4 dipakai 5 orang 6 orang, padatnya luar biasa, kumuh, kotor, tanpa pekerjaan yang jelas. Jadi kalau boleh saya ceritakan panjang nanti. Jadi kemiskinan. Yang kedua adalah pendidikan. Ini Jakarta ini, masa sih Jakarta Utara itu yang lulus SMA cuma 52%, 48% anak kita tidak pernah lulus SMA. Ini ibu kota, tempat yang dari kita ini, dari Masjid Istiqlal ini hanya beberapa kilometer. Jakarta Utara itu separuh. Kalau nggak lulus SMA itu daftar office boy aja nggak bisa. Ini ibu kota. Jadi yang nomor 2 adalah pendidikan. Kita kalah sama beberapa kabupaten di Papua jumlah persentase yang lulus. Pendidikan bukan hanya lulusnya, tapi insya Allah kualitasnya. Dan kalau kita bicara akhlak, akhlak itu dapat lewat apa? Pendidikan. Bagaimana bisa membangun kota bagus jika warganya tidak terdidik? Karena itu pendidikan kunci. Yang ketiga adalah lapangan pekerjaan. Orang datang ke Jakarta untuk mencari pekerjaan. Lapangan pekerjaan di sini harus dibuka, dikasih kesempatan. Jakarta harus setara. Kemarin kami buat keputusan bahwa Jalan Sudirman dan Tamrin harus terbuka untuk sepeda motor. Kita putuskan, wih, ramai Kak dikritik. Kenapa kami mengizinkan sepeda motor? Ini bukan sok simpati mau cari hati, bukan. Kami lihat data. Satu hari di Sudirman Tamrin ini, dari mulai ujung BI sampai ke Ratu Plaza, setiap hari ada 480.000 delivery ke jalan ini. Pesan makanan, nganter gadget, ngasih pesanan ini, jemput, 480.000 per hari. Siapa itu? Orang kecil semuanya. Orang kecil, nggak ada yang naik mobil, Pak. Itu dari mana datanya? Alhamdulillah kita punya perusahaan-perusahaan digital yang kemudian mereka dari data itu kita tahu. Nah, kalau kita tidak buka jalan ini, maka kesempatan untuk sejahtera di Jakarta akan hanya dimiliki oleh sebagian orang. Jadi kalau boleh dibilang 3 itu, Pak. Nomor 1 bereskan kemiskinan, yang kedua adalah soal pendidikan, yang ketiga soal lapangan kerja, baru habis itu adalah kita bicara tentang transportasi, banjir, sampah. Dikerjakannya bareng-bareng, tidak boleh tidak, tapi prioritasnya itu artinya, kalau prioritas itu terlihatnya di mana? Di anggaran. Semuanya dikerjakan. Besarnya anggaran menunjukkan prioritasnya kemana. Bayangkan pembangunan itu, sebagian bangunan itu bisa dibangun 1 kilometer itu bisa 500 miliar. Tapi untuk kampung miskin berapa uang yang dialokasikan? Jadi itu kira-kira prioritasnya. Insya Allah mudah-mudahan diberi kemudahan untuk menjalankannya. Tuh kan kita mah nggak pernah membayangkan juga ya. Ada yang seperti ini, kita merasa Jakarta metropolitan saja. Karena kita lulus SMA, kita merasa semua orang lulus saja. Karena kita punya pekerjaan, kita merasa setiap orang udah kerja. Padahal ternyata begitulah amanahnya. Baik, yang terakhir nih sebelum kita tutup, siapkan dulu buat sedekah hadirin ya. Masih ingat sedekah tuh yang di YouTube itu? Yang 100.000 dengan 1.000, ingat nggak? Itu kebanyakan mikir tuh. Ya, ada yang sedekah jamaah ngeluarin 2 lembar 100.000 dengan 1.000, mikir yang mana, aduh 100. Akhirnya diputuskanlah yang 100.000 dilipat dan dimasukkan ke saku, yang 1.000 dimasukkan ke kotak infak. Tahu-tahu ada kakek-kakek dari belakang ngasih uang 100.000. Kaget, saya aja cuma 1.000, kakek nggak kelihatan keren, sedekahnya 100.000. Luar biasa sih kakek. Masukin lagi ke kotak infak, ditepuk lagi dari yang belakang, itu jatuh dari saku. Nah gitulah adanya. Hati-hati yang pelit-pelit ya, ini hanya peringatan saja ya. Kalau saudara sedekahnya pelit, coba tes keimanan mah gampang, dari ini aja. Kalau punya uang 120.000, mana yang dimasukin ke sini? Jujur dulu, ini jujur dulu. 20 tambah rezekinya jadi 125.000, berapa yang ke sini? 5.000, jadi 127.000, berapa? 2.000 lagi, Pak. Baik, Pak Anies, apa yang Pak Anies harapkan dari jamaah ini?
Tadi sudah jelas cita-cita. Sekarang apa yang bisa kami lakukan nih? Yang pernah milih kan waktu itu? Benar. 2 atau 3? Silakan, apa yang diharapkan, keterlibatan apa nih dari masyarakat Jakarta ini? Ya, terima kasih ya Hakim. Kami berharap bahwa saudara-saudara semua yang di sini ikut merasa sebagai warga Jakarta. Kalau merasa warga Jakarta itu merasa memiliki. Kalau ini contoh nih, kita lewat parkiran di depan rumah nih, ada beberapa motor kotor. Kira-kira kalau kita mau bersihkan, bersihin semua motor atau motor kita sendiri? Motor kita sendiri, karena kita merasa memiliki motor. Kota ini banyak sekali penghuninya yang tidak merasa memiliki kotanya, sehingga buang sampah di mana saja. Ada masalah, diam. Contoh masalah, anak-anak main pinggir jalan. Kalau itu ada kita, ditegur, jangan kau main di pinggir jalan, bisa kena tabrak nanti, betul tidak? Tapi kalau ada anak orang lain, ditegur tidak? Karena itu saya sebentar, maaf ya, terima kasih. Karena itu saya mengajak pada kita semua, mari jadi merasa warga Jakarta. Dan hari-hari ini saya usul bersihkan lingkungan. Saudara-saudara semua, ajak warga membersihkan lingkungan. Membersihkan lingkungan itu bersihkan sampah. Jangan biarkan sampah ada di mana-mana. Saudara-saudara semua, Agim, Jakarta ini setiap hari terkumpul sampah. Mau tahu jumlahnya berapa? Sampah di kota Jakarta per hari 7.000 ton. 7.000 ton. 7.000 ton sampah per hari. Berapa truk itu, Pak? Waduh. Udah ribuan truk gitu. Setiap hari. Kenapa? Karena kita umumnya membuang sampah di mana saja, kapan saja. Jadi anjuran saya nomor 1 soal sampah, tolong bantu bersihkan. Yang kedua, kalau ada kegiatan di kampung, ikutlah. Dari mulai majelis taklim, maulud, pertemuan RW, pertemuan RT. Saudara-saudara semua yang di sini jangan pasif, apalagi yang muda-muda, ikut terlibat. Kenapa ini penting? Karena yang senyatanya membangun masyarakat itu adalah masyarakat sendiri. Pemerintah itu menyiapkan infrastrukturnya, jalanannya, paritnya, airnya, tapi sosial masyarakatnya ya masyarakatnya sendiri. Karena itu semua jamaah di sini saya harap kalau boleh mereka itu jadi motor-motor penggerak di kampungnya masing-masing. Karena itu yang kemudian bisa membawa perubahan di masyarakat di Jakarta. Bagian kami tanggung jawab untuk menyiapkannya, menyiapkan infrastrukturnya. Tapi saya meminta pada saudara-saudara semua di sini, tunjukkan ketika kami yang menang, kita semua menang, maka kita bukan hanya mengandalkan pemerintah berbuat, tapi kita semua ikut berbuat dan bertindak.